Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurami sistem bioflok ya. Sistem bioflok versi saya, versi ikan gurami ya. Karena sangat banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Kenapa budidaya gurami sistem bioflok Pengusaha Muda ini tidak memakai aerator yang banyak ya? Jadi pertanyaan ini sangat banyak sekali, jadi mau saya bahas tuntas di satu video ini. Jadi biar supaya kawan-kawan itu mengerti semua ya teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan semuanya secara detail di sini. Oke teman-teman, sebelum kita membahas sistem bioflok untuk gurami, saya ingin menunjukkan dulu sistem bioflok untuk ikan nila. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk ikan nila ya teman-teman ya, sistem biofloknya dia menguraikan pakan ya. Menguraikan pakan. Kita mengolah bahan-bahan probiotik seperti molase ya, molase, probiotik, kapur dolomit ya. Semua bahan-bahan itu dicampur untuk menguraikan pakan ya kawan-kawan, seperti ini kawan-kawan ya. Karena kotoran ikan itu ya, kotoran ikan itu didaur ulang ya, didaur ulang, dijadikan vlog atau makhluk hidup. Itulah sistem bioflok untuk ikan nila ya teman-teman ya, untuk ikan nila. Jadi sistemnya itu dia memang benar-benar sistem bioflok. Dia kita membentuk vlog agar kotoran ikan itu tadi jadi makhluk hidup yang melayang-layang di air agar bisa dimakan lagi oleh ikan nilanya. Kenapa sistem bioflok di versi saya ini, di gurami ini, tidak saya pakai aerator yang banyak, sehingga dia bisa mengadu vlog ya, bisa mengadu kotoran ikan itu tadi biar menjadi vlog. Kenapa tidak saya buat seperti itu ya teman-teman ya? Alasannya seperti ini teman-teman. Kami sudah meriset ya, sudah membuat juga untuk gurami, kita buat sistem bioflok seperti ikan nila ya. Kita buat juga seperti ikan nila, udah pernah kita riset ya teman-teman ya. Namun ketika kita riset jalan sebulan 2 bulan ya teman-teman ya, progres makannya jadi berkurang, jadi menurun. Karena saya rasa untuk di gurami tidak bisa dibuat sistem bioflok untuk menguraikan kotoran. Satu, dia tidak bisa memakani pakan yang kita berikan, dia kesulitan ya teman-teman ya, karena terlalu banyaknya titik aerasi ya. Seperti ikan nila tadi ya, titik aerasi terlalu banyak, jadi dia kesulitan untuk memakani pakannya ya teman-teman ya. Yang kedua itu dia tidak bisa ini teman-teman, karena ikan gurami sistemnya dia pemalas, dia tidak aktif seperti ikan nila, jadi tidak bisa berkembang ya teman-teman ya. Jadi gagal, sistem biofloknya itu gagal. Jadi ini kita buat sistem untuk memperbaiki kualitas airnya saja. Jadi sistemnya tidak menguraikan pakan. Jadi ini sistem untuk di gurami, sistem bioflok versi saya ya, itu untuk memperbaiki kualitas air, Jadi kita sistemnya itu sama, perlakuannya sama ya. Kita berikan probiotik, kita berikan molase, kita berikan garam ya teman-teman ya. Tapi tidak kita berikan kapur dolomit karena kita tidak terlalu menaikkan pH airnya. Lalu aeratornya cukup kita berikan 1 titik. Kawan-kawan bisa lihat ya, ini aeratornya 1 titik, tapi nafsu makannya sangat luar biasa. Ikannya sangat mudah menggapai pakan-pakan yang kita berikan. Itulah tadi makanya kita cuma bisa berikan 1 titik ya, 1 titik aerasi. Karena untuk mempermudah dia menggapai pakan. Karena gurami sistemnya dia pemalas, tidak suka melawan arus ya, atau airnya beriak ya teman-teman ya. Jadi untuk perawatan airnya, dengan kita menggunakan bahan-bahan yang saya berikan tadi, seperti ikan nila juga ya sistem biofloknya ya. Tapi kalau ikan nila memakai kapur dolomit ya, kalau ini tidak ya. Jadi perlakuan setiap bulannya itu
ada beda dengan ikan nila. Jadi perbedaannya di situ teman-teman. Kita memperlakukan merawat kualitas air ya. Jadi air ini bisa bertahan sampai 5 bulan. Cara-caranya sudah saya sebar juga di video saya, tapi saya bahas juga di sini. Cara-caranya yaitu setiap bulannya kita berikan garam kita untuk menghajar amonia atau bakteri-bakteri yang tersisa di dasar kolam. Jadi kita sebarkan garam ya setiap bulannya. Lalu kita buang air dasarnya ya. Sudah saya ulangi juga ini ya. Kita buang air dasarnya lalu kita isi lagi airnya. Itulah cara saya memperbaiki kualitas airnya sampai 5 bulan. Secepat-cepatnya 4 bulan ya teman-teman ya. Secepat-cepatnya 4 bulan. Jadi sebegitu lamanya air bisa saya olah ya agar ikan itu bisa bertahan hidup di kolam bundar ini. Oke, untuk permasalahan di kolam ya, kadang ada yang bilang kan, bang itu sistem bioflok kok nggak ada titik aerasinya. Nah jadi udah saya jawab ya, udah saya jelaskan juga di sini. Jadi ada yang naik juga, bang berlaku nggak untuk kolam peta, bisa nggak? Ya bisa, untuk kolam beton, kolam peta bisa, asalkan tidak di kolam tanah. Kalau di kolam tanah beda lagi perlakuannya ya teman-teman ya. Ini kita bahas dulu di kolam bioflok versi saya ya. Jadi karena gini teman-teman, saking banyaknya pertanyaan ya tentang bioflok saya ini ya, karena aeratornya hanya satu dan kalau sudah besar pun paling saya setel 3 titik ya. Tetap saya berikan 3 juga ya kalau sudah terlalu besar ikannya. Karena sistem bioflok versi saya ini memperbaiki kualitas air, memperbaiki kualitas airnya, bukan menguraikan pakan seperti ikan nila. Tapi nanti ya teman-teman ya, mau saya buat juga ya di sistem bioflok ikan nilanya. Jadi ada persamaan dan perbedaannya saya kasih tahu lebih jelas lagi. Jadi biar supaya teman-teman itu lebih memahami lagi tentang bioflok ikan gurami. Karena memang gurami tidak bisa kita uraikan kotorannya, tidak bisa. Karena dia ikannya itu cenderung malas ya di dasar kolam. Memang tidak bisa dijadikan vlognya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dia tidak bisa menguraikan vlog lah. Tidak bisa membentuk vlog. Karena gurami ini dia tidak bisa hidup di air yang terlalu kotor ya teman-teman ya. Seperti sistem bioflok ini kan memang tidak ganti air sama sekali. Ikan gurami itu tidak bisa. Dia tetap harus ada pengisian air dan pembuangan air. Kalau ikan gurami ya, boleh teman-teman cari di channel manapun ya. Kalau memang gurami ini tidak bisa dibuat sistem bioflok yang sebenarnya. Karena angka kegagalannya sangat besar ya teman-teman ya. Karena dia bisa rusak, bisa mati satu kolam. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya untuk penjelasan di sistem yang saya buat ini ya. Karena bukan tanpa alasan saya membuat sistem bioflok untuk ikan gurami ini. Nah, jadi udah saya ulang-ulang ya. Bahasannya yaitu tadilah memperbaiki kualitas air, intinya itu. Kalau untuk di ikan nila memang menguraikan pakan. Nah, ikan nila pun sangat membutuhkan oksigen yang banyak. Beda dengan gurami. Kalau gurami di kolam air tenang saja pun dia bisa hidup. Di kolam mati ya, di kolam air tenang. Jadi itulah dia perbedaan sistem biofloknya ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Jadi biar bisa mengerti semua. Tapi nanti biar lebih jelasnya saya buat lagi ya. Saya buat nanti sistem bioflok ikan nilanya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu teman-teman ya. Bisa belajar terus ya dalam berbudidaya ikannya. Saya membuat video ini biar supaya tidak ada yang keliru karena memang banyaknya pertanyaan ya. Jadi saya buat di satu video ini untuk ikan nila dan gurami. Jadi biar supaya tidak ada lagi yang mempertanyakan, bang sistem bioflok abang kenapa tidak ada aerasinya ya, aerasinya kok cuma sedikit, itu apa bisa membuat vlog ya segala macam ya. Nah ini saya jelaskan juga sistem bioflok versi saya itu memperbaiki kualitas airnya. Karena di sistem bioflok versi saya ini dia teman-teman ya, untuk di gurami ya, bukan di nila ya.
Kalau kita buat sistem seperti ini sangat-sangat efisien ya teman-teman ya, sangat-sangat bagus untuk perkembangan ikannya. Ikan lebih cepat besar, lebih mudah menggapai pakan-pakan yang kita berikan ya. Jadi memang sistem yang seperti inilah ya yang bagus. Yang kedua, untuk sistem ikan gurami itu lebih bagus lagi sistem RAS ya. Sistem RAS. Sistem RAS itu resirkulasi. Kita buat sirkulasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai sini dulu ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.